أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan podcast Gawe Kita Production, bekerja sama dengan DPD KMPI Kabupaten Bangka dan juga dengan DPD BKPRI Kabupaten Bangka, Biker Subuhan Sungai Liat, serta dengan Yayasan Pendaki Sehati Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pada malam hari ini, malam ke-16 Ramadan 1443 Hijriah dan juga pada tanggal 17 April 2022, kita bersama kembali untuk melakukan kegiatan podcast yang mana kita laksanakan dalam keadaan hikmat ya, dengan malam yang kurang ada anginnya, agak panas sedikit, tapi tidak mengurangi arti penting dari kegiatan kita malam hari ini. Ada narasumber kita, ada 2 orang pada malam hari ini, yaitu Abangda Magrizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Bro Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita malam hari ini bertemu di Yayasan Pendaki Sehati. Jadi tidak usah berpanjang kalam, langsung apa sih sebenarnya Yayasan Pendaki Sehati ini dan juga bergerak di bidang apa? Karena banyak sekali orang yang belum tahu tentang Yayasan Pendaki Sehati itu bergerak dan juga bagaimana. Daripada kita nanti agak, kata orang Bangka tuh awar-awar, tidak tahu apa tuh Yayasan Pendaki Sehati ini, enaknya langsung kita tanya kepada mungkin Bang Magrizan ataupun Bro Angga yang akan menjawab sebenarnya apa sih Yayasan Pendaki Sehati itu dan juga kapan mulai berjalan serta tujuannya apa? Silakan. Baik, terima kasih. Saya manggilnya Bu Ismit. Jadi Yayasan Pendaki Sehati ini lembaga sosial, artinya terbentuknya dari rasa keinginan kami untuk membantu pemerintah dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Dan keinginan ini sebenarnya sudah lama dari kami pribadi selaku pembina. Dan dalam bulan Oktober 2020 terrealisasi terbentuknya Yayasan Pendaki Sehati ini. Kami berdiskusi dengan Saudara Angga, beliau sebagai ketua yayasan yang memanage semua kegiatan yang ada di Yayasan Pendaki, dan kami dalam waktu singkat sejak berdirinya bulan Oktober 2020, kemudian bulan Desember sudah menerima residen, kami sebut residen, dan alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah merehab 147 masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, atau dari luar Pulau Bangka, artinya di luar Pulau Bangka Belitung. Dan Yayasan Pendaki Sehati ini singkatan, jadi pendekatan dengan kekuatan iman sepenuh hati. Keren pisan nih. Iya, ini secara teknis mungkin Saudara Angga yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Selamat malam, Bu Ismit. Yuk.
Jadi Yayasan Pendaki Sehati ini memang benar tadi, kalau kita nggak tahu dengar Pendaki Sehati awal-awal dikira orang manjat gunung. Pas lambangnya gunung, namanya Pendaki Sehati. Sebenarnya Pendaki Sehati itu kita bikin nama itu saya di pesawat katanya. Pesawat pengen pulang ke Bangka, saya udah mikir, saya kalau punya yayasan namanya apa? Oh, Pendaki Sehati. Karena dari pengalaman yang saya dapetin di beberapa wilayah ya, Jawa Barat, DKI Jakarta, kunci daripada perubahan seseorang itu yang paling utama ialah iman. Jadi kita pendekatan dengan kekuatan iman, tapi jangan nanggung-nanggung, sepenuh hati. Itu namanya, maka terbentuk Pendaki Sehati. Ya alhamdulillah, dari seperti pembina yang kita bilang, Bapak Magrizan, di tahun 2021 kita sudah merehab 147 orang. Dan hingga sampai hari ini kita sudah merehab orang yang terdata kita yang kita layani 218 orang. Masya Allah. Banyak ya? Luar biasa. Jadi kalau kita hitung Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung peringkat nomor 6 pengguna narkoba terbanyak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa jadi. Saya kira narkoba itu nasi goreng, rokok, dan bala-bala. Kalau kita taunya kayak gitu. Tapi yang mudah-mudahan tadi kan dengan keberadaan Yayasan Pendaki Sehati ini bisa memberikan warna yang berbeda dan juga menjadi fasilitas bagi rekan-rekan kita, masyarakat khususnya Kepulauan Bangka Belitung ini dapat kembali ke jalan yang benar. Seperti itu ya, Bung ya. Dan juga tadi sudah dikatakan sudah 147 orang yang telah selesai melaksanakan rehab di Yayasan Pendaki Sehati ini. Kita tahu bersama bahwa tadi dikatakan oleh pembina bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, bukan lembaga profit. Nah, yang namanya lembaga sosial ini kan kita kembalinya ya dana. Karena tidak mungkin suatu yayasan ataupun suatu lembaga kalau tanpa didukung atau disupport dengan dana yang tepat dan juga sesuai, ini bisa berjalan secara maksimal. Dan kita pun tahu bahwa rekan-rekan kita yang masuk sebagai residen di sini, ini bukan sedikit dana yang harus dikeluarkan, termasuk untuk mereka makan dan minum, obat-obatan, dan juga mungkin untuk membiayai konselor dan sebagainya. Dual diagnosa ataupun diagnosa ganda. Selain kecanduan, udah mengalami gangguan kejiwaan. Nah, yang seperti itu kita akan lakukan rujukan ke psikiater. Psikiater itu di Kebetulan alhamdulillah kita dekat sekali dengan rumah sakit jiwa gitu di sana. Cuman ada kendala lagi, Bu. Kendalanya ini enggak semua teman-teman ini mempunyai BPJS. Sehingga kita harus mengeluarkan biaya lebih lagi untuk berobat. berarti ini harus semua pihak ini support ya, baik dari sisi mungkin pemerintah, swasta, maupun juga dari peran keluarga maupun lingkungan. Jadi kalau kita bahas ini mungkin sampai sahur nih, Kang Marizan. Nah, paling terakhir ya, saya ingin nanya kepada pembina maupun juga ketua, kedepannya Yayasan Pendaki Sehati ini pengennya seperti apa nanti ke depannya, dan juga goalnya seperti apa, dan konsep yang akan dibangun, terkait untuk proses pemberian layanan itu seperti apa yang mau dibuat oleh Yayasan Pendaki Sehati ini. Silakan. Kalau bagi kami pribadi ya, sebagai pembina, melihat teman-teman yang sudah melalui proses rehabilitasi kembali ke masyarakat, ke keluarga dalam keadaan bersih dan bertekad tidak mau mengulangi lagi, itu sudah suatu kebahagiaan sendiri bagi saya. Tapi masalahnya yang jelas kita perlu dukungan dari segala pihak, bahwa di rehabilitasi di yayasan kami sendiri ini masih dalam proses untuk mendapatkan atau memulai program-program yang nanti berguna bagi teman-teman residen setelah keluar dari proses rehabilitasi ini. Artinya mereka mempunyai keterampilan. Jadi itu yang akan kami kejar dalam beberapa waktu ke depan. Misalkan mempunyai keterampilan bisa membuat kerajinan UMKM, buka kedai kopi,
barista, kemudian ada kami punya lahan di belakang mungkin bisa dilaksanakan cocok tanam, jahe merah, dan dalam waktu saat ini kami sudah memproses dengan Kementerian Sosial itu pertanian vanili. Jadi mungkin ini sedang proses. Artinya kita walaupun waktunya singkat dalam 3 bulan, tapi minimal mereka yang sudah ada di sini, yang sudah melalui proses rehabilitasi ini punya keterampilan. Benar. Karena rata-rata yang masuk ke sini tidak punya keterampilan. Artinya non skill. Syukur-syukur mereka suatu masih punya pekerjaan gitu pada sini, tapi rata-rata itu tidak punya pekerjaan, freelance. Memang berarti perjalanan ini nggak gampang dan juga perlu ekstra perjuangan maupun pengorbanan. Tapi saya yakin dan percaya ini bukan perjuangan kita ceritain, pengorbanan yang lebih banyak daripada perjuangannya. Kita bicara perjuangan terus. Pengorbanan. Pasti perlu pengorbanan, minimal korban perasaan ya. Aduh, memang kita perlu atensi terhadap hal-hal seperti ini. Dan kami dari saya Keterwakilan Pemuda ya, Keterwakilan Pemuda, kami akan support yayasan ini semampu dan sesuai dengan kompetisi kami. Yang pertama, kami akan berusaha membuat profil ya, profil yayasan ini bekerja sama dengan kawan-kawan ini. Ada Bro Maloy yang sudah tidak asing lagi di dalam dunia persilatan. Asik. Ya, kita dengan pihak-pihak lain membuat profil dari yayasan ini. Kami akan datang lagi ya, dengan format yang berbeda dalam rangka nanti kita publikasi kepada halayak ramai, kepada semua pihak agar mereka tahu bahwa di Sungai Liat, di kota kecil ini, di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada orang-orang yang telah mewakafkan diri mereka untuk membantu manusia yang lain yang dalam tanda kutip masih terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini perlu atensi, seperti Bang Magrizan katakan, uluran tangan dari semua pihak. Tugas kita hanya menyampaikan. Nanti Allah akan mengetuk hati dari masyarakat ataupun orang-orang yang punya kelebihan, baik harta maupun juga keahlian, ini untuk ikut serta membantu. Seperti tadi dijelaskan oleh Bro Angga, ini lebih kepada pendekatan secara spiritual. Harapan kita juga banyak mungkin kalau dari muslim ya ustazah yang ikut bantu, dan juga dari agama-agama lain yang tidak menutup kemungkinan ini untuk mensupport, memberikan edukasi, memberikan pencerahan bagi rekan-rekan residen ini untuk dapat mengisi kolbu mereka seperti itu. Dan perlu kita pahami bersama juga, ini tidak bisa sesaat, nggak ada putusnya. Jadi ini harus kita gas terus nih, tidak bisa gas tipis-tipis ya, Bro Angga ya. Gitu. Singkat cerita, mungkin Bro Angga bisa sampaikan seiring waktu berjalannya Yayasan Pendaki Sehati ini, banyak pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh rekan-rekan yang di yayasan, di pengurus yayasan. Nah, coba bisa disampaikan kepada pendengar ataupun juga rekan-rekan yang lain, kira-kira pengalaman yang seperti apa ya, yang memberikan terpatri di dalam hati sehingga bisa sampai istiqomah sampai dengan hari ini. Jadi sebelum saya jelaskan, saya harus mengatakan dulu biar pendengar mendengarkan bahwa Yayasan Pendaki Sehati sendiri di Kementerian Sosial sudah dilakukan akreditasi dengan nilai B, nilai baik, sehingga kami bisa untuk mengajukan program-program seperti dari Bapak Pena bilang seperti UMKM itu. Bahkan kemarin kami disupport, kita mengajukan mesin penghalus lada. Kita di Bangka banyak lada, kita coba adakan pengadaan mesin penghalus lada, bukan mesinnya ada di belakang. Menjadi kendala sekarang ialah pembelian ladanya. Pembelian ladanya yang harga cukup tinggi, sehingga kita coba untuk menahan diri dulu, nah seperti itu. Dan kita juga akan mengadakan beberapa macam kursus-kursus juga, seperti pelatihan pada mereka, pada residen. Nah, nanti kita akan coba adakan itu, bahkan sampai kursus setir mobil,
Kita adakan dari pembuatan SIM-nya seperti itu. Nah, jadi kembali dengan pertanyaan tadi, pengalaman. Pertama saya berterima kasih dulu dengan teman-teman saya, para konselor-konselor ini. Kebetulan konselor-konselor ini semuanya dari luar daerah dan semuanya mantan pengguna yang dinamakan dengan sekarang recovery addict. Jadi mereka adalah pengguna yang dalam proses menjaga pemulihan. Dan mereka coba untuk membantu, karena pada sifatnya itu setiap mereka membantu orang yang kecanduan, mereka akan mendapatkan feedback, kekuatan dari diri mereka untuk tetap menjaga pemulihan. Jadi mereka sifatnya volunteer di sini. Nah, jadi luar biasa, dan mereka siap juga bantu saya untuk membangun Provinsi Bangka Belitung ini dengan mengadakan program ini membantu masyarakat. Nah, seperti itu. Keterkaitan untuk istiqomah tadi begini, Bu. Saya asli putra daerah Bangka Belitung. Selama ini saya menolong teman-teman yang ada di luar pulau kita, di Jakarta khususnya, melakukan rehabilitasi di sana. Ternyata setelah saya lihat data tadi, kita peringkat nomor 6. Peringkat nomor 6, miris hati ini. Miris hati ini, saya harus pulang ke Bangka, saya harus tolong masyarakat Bangka. Dan alhamdulillah, semua doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa melakukan pelayanan terhadap mereka. Ternyata luar biasa, nggak jauh beda dengan di luar. Nah, bahkan kami punya program nanti ke depan ini, kita akan lakukan audiensi ke beberapa desa-desa. Bahkan kita akan meninggalkan kontak person kita di sana. Jadi apabila ada masyarakat yang melihat keluarganya merasa aneh, ada kejanggalan dalam kehidupannya, silakan hubungi kami. Nggak bisa ngantar, kami yang datang ke sana. Oh, bisa gitu ya? Kami yang datang ke sana. Ada armada untuk jemput ya? Enggak ada pun, kita ada ini. Urine test. Nah, urine test ini selalu kita adakan terus, ya alhamdulillah ada beliau ini yang selalu mensupport untuk pengadaan urine test. Dia K24 tuh urine test tuh satunya 100.000 lebih. Oh gitu? Satunya. Gimana kalau masyarakat yang begitu banyak, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah modal bismillah tadi yang tetap bisa berjalan. Memang pastabikul khairat ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Masya Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pembahasan kita. Ini kalau kita kupas semua nggak asik, tapi yakin dan percaya bahwa apabila masyarakat ataupun pihak-pihak yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun, insya Allah ini akan dikelola dengan baik oleh kawan-kawan yang tergabung dalam pengurus Yayasan Pendaki Sehati. Mungkin itu kita mungkin ada tambahan bahwa Pendaki Sehati juga dengan berjalannya proses di rehabilitasi Pendaki Sehati ini ya, Nabja, ternyata setelah kita lakukan survei setelah 1 tahun berjalan, banyak juga teman-teman pengaruh daripada pengguna narkoba tadi mengalami double diagnosa ataupun gangguan ganda. Sehingga kita juga di sini dalam tempat, masih dalam satu lingkungan yang sama, kita sudah membangunkan satu yayasan lagi yang bernama Rehabilitasi Mental Mulia. Waduh, Rehabilitasi Mental Mulia ini bergerak baru mulai. Nah, buat teman-teman disabilitas mental ataupun ODGJ. ODGJ, jadi kalau memang ada di luar sana yang kira-kira memang butuh konseling ataupun butuh untuk dilakukan perawatan, insya Allah kami juga siap seperti itu. Bahkan kemarin di tahun 2021 kami meeting di rumah sakit jiwa kita. Ternyata banyak juga di sana itu yang setelah dilakukan pengobatan, keluarga nggak menerima. Oh, ada yang pura-pura matiin handphone segala macam itu. Bahkan mereka mau ngirim ke kami yang seperti itu. Cuman kita sih oke-oke aja, tapi sementara kita belum siap karena nanti tadi sumber dana nanti kemana larinya seperti itu. Korelasinya. Jadi kita juga sudah ada yang namanya Rehabilitasi Mental Mulia yang bergerak untuk disabilitas mental. Yang teman-teman mungkin keluarga tetangganya mengalami depresi, stres, skizofrenia ataupun bipolar, silakan hubungi kami. Gara-gara nyepit mungkin bisa. Gara-gara nyepit ataupun di luar faktor narkoba. Atau yang gara-gara murah banget itu. Enggak. Ya, bisa jadi. Yang trading gagal. Seperti itu. Saya ini takut juga nih. Saya nggak tahu. Biasanya kalau ABG stres kan bisa termasuk tuh. Oh, yang nggak bisa move on ya? Nggak bisa move on. Asik. Yang sering jaga jodoh orang lain ya kali ya. Jadi ada salah satu survei di Cianjur itu, dari 10 pengguna narkoba ada ditemukan 7 yang mengalami gangguan jiwa. Oh, lebih besar persentasenya? Iya, karena jadi makanya ada kaitannya, ada korelasinya antara Yayasan Pendaki Sehati dengan Yayasan Rehabilitasi Mental Mulia.
siap-siap ini begitu ada apa namanya presiden kita yang mengalami gangguan jiwa akibat narkoba, itu masuknya ke yayasan mental, Itu lebih rumit lagi ya. itu lebih rumit. Mereka harus menggunakan ada psikiater untuk melakukan minum obat teratur, pengobatan. Siap. Ini menarik nih. Luas sekali pembahasan kita malam hari ini. Jadi kalau gue melihat kita sepi, kenapa sepi ini? Mayoritas teman-teman kita yang mengalami gangguan kejiwaan, mereka sejak habis sholat isya itu sudah minum obat dan sudah tidur. Oh, Ya, jadi makanya kenapa kita bikin 2 yayasan? Karena treatment terapinya berbeda. Walaupun mereka tadinya diawali dengan penggunaan narkoba, tapi setelah mereka masuk ke ranah disabilitas mental, gangguan jiwa, terapinya berbeda. Pola istirahatnya berbeda. Nah, seperti itu. mantap. Bukan kaleng-kaleng ya. Ini petarung dan pejuang semua nih. Ibaratnya if you don't change you die. Asik. Jadi terima kasih ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Kami jelaskan kembali kepada para pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu, rekan, sahabat, saudara. Saya juga masih banyak pengen sebenarnya bertanya di sini. Banyak hal yang harus kita kupas. Tapi kalau kita kupas semua, takutnya orang nggak tertarik mau datang ke sini karena udah totalitas nonton di videonya. Jadi ada baiknya kita bahas sampai sini saja. Nanti ke depan kalau sudah ada profil dari Yayasan Pendaki Sehati maupun Yayasan Rehabilitasi Mental Mulia, jadi banyak Bapak Ibu rekan-rekan yang digerakkan hatinya oleh Allah, oleh Tuhan untuk hadir di sini dan membantu baik dari sisi materi ataupun dari bentuk apapun. Yang jelas kawan-kawan yayasan ini dengan tangan terbuka menerima bukan hanya bantuan ya, menerima juga laporan masyarakatnya, anaknya, saudaranya, tetangganya yang memang perlu di masuk treatment ya bahasanya, ataupun masuk pendidikan lah, masuk basis ya, masuk basis di yayasan Pendaki Sehati maupun Yayasan Rehabilitasi Mental Mulia. Konseling ya. Gratis. Dan konselingnya gratis. Yang pasti Bung, yang pasti yayasan ini bukan milik kita, tapi milik kita bersama. Mantap. Jadi kapan waktu mau membantu, baik secara tenaga apapun juga silakan. Kita welcome 24 jam. Asik. Ini oke, itu saja malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.